teman-teman. Hari ini saya mau kasih tips untuk mengganti oli secara berkala. Tapi di antara pergantian oli secara berkala itu ada satu poin yang sebetulnya cukup penting, supaya motor kita tuh lebih aman, tidak mengalami kekurangan oli. Ini lihat ya. Nah, trip oilnya itu sekarang 1462 km. Biasanya saya setiap 1500 saya tambahkan 100 mili olinya. Karena secara kerja mesin itu pasti akan ada oli yang terbakar. Oleh karenanya makanya oli pasti akan menjadi berwarna hitam karena terjadi ada karbon sisa pembakaran. Nah, sekarang kita tambahkan oli 100 mili. Ini oli 100 mili, sisa daripada 1 liter oli yang saya beli yang dimasukkan ke dalam Yamaha NMAX sebanyak 900 mili. Jadi sisa 100 milinya itu saya simpan di botol ini untuk nanti saya tambahkan pada saat sudah mencapai 1500 km. Jadi oli yang 1 liter kita beli itu sebaiknya jangan dimasukkan semua ke dalam Yamaha NMAX, karena Yamaha NMAX itu maksimal hanya butuh 900 mili sekali pengisian oli. Seperti itu. Jadi kita beli 1 liter, kita sisakan. Saya pernah lakukan riset beberapa waktu lalu kalau setelah berjalan 1500 km oli akan berkurang kuantitinya. Jadi kurang lebih menjadi 800 atau 770 mili. Saya ukur. Nah, itu tandanya oli emang ada berkurang karena terjadi terbakar di ruang di silinder itu. Makanya oli itu walaupun kita baru pakai 3-4 hari kita turunin pasti warnanya hitam karena ada daripada endapan karbon hasil sisa pembakaran. Seperti itu. Nah, ini sudah saya masukkan sisa olinya. Maaf nih, motor kotor banget. Kemarin habis saya 2 kali touring saya belum cuci. Jadi nanti setelah saya tambah oli ini baru saya cuci. Ini jadi oli sudah saya tambah 100 mili. Ini kondisi oli ini masih kurang lebih 900 mili lagi. Jadi aman. Nah, dari 1500 km itu saya akan ganti di 2500. Tergantung olinya. Kalau oli sintetik saya ganti di 2500. Kalau oli mineral atau semi sintetik saya ganti di 2000. Jadi tergantung kualitas daripada oli yang kita pakai. Itu tips dari saya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua. Tuntas bicara mengenai oli, sekarang kita bicara mengenai rem. Rem yang ini sekarang sudah jadi 4 piston. Yang sebelumnya adalah yang 2 piston. Waktu itu saya gunakan punyanya Yamaha Sabre. Jadi setelah pengalaman yang saya alami di Ciletuh pada saat turunan yang panjang terus terjadi remblong, saya memutuskan untuk kembali gunakan yang 4 piston. Sebelum pakai yang 2 piston itu saya sudah pernah pakai yang 4 piston juga. Cuma bedanya yang 4 piston yang sebelumnya itu adalah yang aksial. Aksial tuh bautnya di sini. Nah, ini bracketnya dulu nih. Nah, ini. Jadi di sini bautnya tuh di sini. Kemudian karena terjadi kan ini disnya ini kan kita pakai yang 260, harus menggunakan bracket dari cakramnya ini. Kemudian ada lagi bracket dari bracket dari kalipernya yang 4 piston itu yang aksial. Jadi ada bracket tambah bracket lagi. Pertama bracket cakram, kemudian bracket rem. Jadi ada 2 bracket menyambung di sini. Mengakibatkan bracket ini tuh kurang kuat. Waktu pernah saya lakukan hard braking, jadi sepertinya ada bengkok di sini. Bengkok membuat cakram ini bergesekan dengan kaliper yang aksial itu. Pada saat itu saya nggak tahu kenapa ya ini kok ada suara sing 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 seperti gesekan. Jadi kayak ada yang bengkok. Kesimpulan saya mungkin waktu itu yang kaliper yang 4 piston itu rusak, atau dia punya pistonnya tidak mau balik, jadi terjadi ngejepit di cakram. Akhirnya saya copotin, saya ganti pakai yang 2 piston yang bawaan Yamaha Sabre itu yang warna hitam.
Modelnya kurang lebih sama kayak gini nih, cuma beda warna aja. Nah kalau ini yang punya R15 nih, dengan 2 piston. Bedanya kalau yang Sabre warna hitam, kalau yang R15 ini yang kuning. Setelah saya pasang yang punyanya Sabre itu, masih terjadi itu suara gesekan gitu, friksi antara kampas rem dengan cakram disk ini. Pusing saya. Kemudian saya pakai dulu deh, mungkin bisa jadi yang rusak, bisa jadi yang bermasalah itu bracketnya, atau bisa juga cakramnya yang bengkok gitu. Jadi saya antepin, saya pakai dulu, saya pakai touring beberapa kali ke Jawa, dan juga terakhir ke Ciletuh itu yang terjadi remblong. Nah, dari mulai titik balik remblong itulah, saya harus kembali ke 4 cakram yang rem cakram yang gunakan kaliper 4 piston, karena sebelumnya saya pernah melalap turunan itu tuh nggak pernah ngalamin remblong, walaupun dengan muatan yang penuh dan boncengan dengan istri gitu. Kebetulan kemarin ada lagi diskon, saya beli lagi ini. Teman-teman kalau mau pakai kayak gini, mau merek apa aja sama aja deh, yang penting barangnya original gitu ya. Saya beli ini bracketnya yang CNC, aluminium CNC, ditambahin bossing supaya bisa muat di di cakram yang ukuran 260 ini gitu. Tapi bossingnya ini mesti dibubut ya, di tukang bubut gitu. Kemudian udah pas, saya coba, enak, udah nggak ada lagi tuh suara gesekan antara kanvas dan cakram disknya ini gitu. Jadi pakai ini udah kembali enak lagi. Saya anjurkan teman-teman kalau mau ganti rem depan, kalau pakai cakram disk yang sudah tidak standar lagi, yang sudah dibesarkan ini, sebaiknya gunakan cakram yang kaliper yang radial tuh bautnya di sini. Kalau aksial tuh di sini. Itu. Kayak gini nih, di sini 2, 1 dan 2. Kalau yang radial seperti ini bautnya, kayak gini. Seperti itu. Ini lebih stabil, nggak gampang ininya kan lebih tebal nih. Tuh, dia punya bracketnya nih tebal, CNC aluminium, lebih kuat deh, jadi nggak gampang dia tuh terjadi bengkok, membuat dia tuh bergesekan dengan cakram. Ini selang saya pakai yang merek Hell. Teman-teman nggak perlu beli yang merek Hell, ini mahal banget, ini 500.000. Mendingan pakai TDR atau semacamnya, saya rasa cukup ya buat pakai harian aja kok. Untuk masternya saya pakai yang 17 mm kiri kanan. Ini udah enak banget untuk pengereman. Demikian teman-teman, sharing pengalaman saya supaya teman-teman nggak ngalamin lagi kasus remblong atau kasus kanvas di kaliper bergesekan dengan cakram disk yang ukuran besar ini. Begitu. Saya rasa cukup. Begitu sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa share dan subscribe.